Bayangkan jika seorang polisi yang sedang menjalankan tugasnya, justru disambut bukan dengan penghormatan, tapi dengan pukulan, tendangan, dan jeritan minta tolong yang menggema di tengah keramaian kota. Bukan dari musuh negara, tapi dari mereka yang seharusnya satu barisan dalam menjaga kedamaian. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang tega melakukan ini? Dan mengapa harus di tempat terbuka? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Cerita ini diawali ketika suasana pagi di Polres Jakarta Selatan tampak seperti biasa. Deru kendaraan lalu lintas menyatu dengan hiruk-pikuk para petugas yang bersiap menjalankan tugas harian. Di antara mereka, Bribda Arya, seorang polisi muda berwajah tenang namun penuh tanggung jawab, sedang berdiri menghadap pintu gerbang. Tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk pada warga yang melintas. Namun pagi itu tak berlangsung damai. Di kejauhan, terdengar derap kaki puluhan orang. Langkah-langkah berat yang makin lama makin mendekat. Beberapa petugas senior sempat menoleh, tapi tak sempat menyapa. Yang datang bukanlah warga, melainkan puluhan pria berseragam loreng. Tubuh mereka tegap, wajah mereka kaku. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan mereka. Dingin, menyimpan bara. Bribda Arya menatap ragu. Ia sempat mengangkat tangan memberi salam, namun tak ada balasan. Justru, satu persatu mereka mulai mengepung. Tanpa aba-aba, seorang di antara mereka melangkah maju dan langsung mendorong Arya dengan kasar. Tubuh Arya oleng. Belum sempat berdiri tegak, dua lainnya ikut melayangkan pukulan ke arah dada dan bahunya. Ada apa ini? Jerit Arya, namun suara itu tertelan sorakan. Pukulan demi pukulan melayang. Arya terjatuh. Seorang petugas yang melihat kejadian itu berlari ke dalam gedung untuk meminta bantuan. Tapi mereka terlalu cepat, terlalu banyak. Beberapa dari mereka menginjak tubuh Arya yang sudah tak mampu melawan. Jeritan kesakitan menggema. Sementara di sekeliling, rekan-rekannya yang lain tak bisa mendekat. Ada yang berani mencoba, tapi langsung dihalau dengan dorongan kasar. Suasana berubah jadi mencekam. Kantor Polres yang biasanya jadi tempat mencari perlindungan, kini berubah jadi arena kekerasan. Sebagian warga yang kebetulan ada di sekitar jalan, mulai merekam. Kamera ponsel bergetar mengikuti kejadian yang begitu cepat dan mengerikan. Di antara kerumunan, Arya mengerang tertahan. Matanya memerah, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena tak percaya. Yang menghajarnya adalah mereka yang dulu pernah berdampingan dalam latihan bersama. Yang dulu dipanggil saudara, kini menghancurkannya tanpa belas kasihan. Dan di antara gema teriakan dan langkah kaki yang semakin brutal, satu kalimat lirih meluncur dari bibirnya. Ya Allah, ini kenapa bisa terjadi? Jeritan Bribda Arya tak mampu menghentikan hujan pukulan dan tendangan dari para penyerangnya. Tubuhnya tergolek di lantai parkir aspal, darah menetes dari pelipis dan sudut bibirnya. Di sekelilingnya, puluhan sepatu hitam loreng terus menari dalam amukan. Tak ada belas kasihan. Tak ada satupun dari mereka yang menoleh untuk bertanya kenapa. Beberapa warga sipil yang berada tak jauh dari lokasi segera menepi, bersembunyi di balik kendaraan sambil menggenggam erat ponsel mereka. Layar kecil itu merekam segalanya, kekejaman yang tak terduga di tempat yang seharusnya paling aman. Salah satu dari mereka, seorang pemuda ojek online bernama Dimas, dengan tangan gemetar tetap menjaga kamera tetap merekam. Suaranya tertahan di kerongkongan, antara takut dan marah. Ia tahu, rekaman ini bukan sekadar dokumentasi, tapi bisa jadi satu-satunya saksi atas kekejian yang sedang terjadi. Sementara itu, di dalam gedung, seorang perwira polisi berpangkat Ibtu tergopoh-gopoh keluar setelah mendengar teriakan dan laporan anggotanya. Ia terperangah. Puluhan sosok berseragam loreng telah menguasai halaman depan. Tak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan suara perintah pun lenyap di tengah hiruk-pikuk serangan. Berhenti. Kalian di mana nurani kalian? Ini tempat hukum, teriak sang perwira. Namun tak satu pun dari para penyerang menoleh. Mereka tenggelam dalam emosi. Di antara kerumunan itu, wajah seorang pria terlihat paling mencolok. Rahangnya keras, alisnya tebal, dan tatapannya seperti menyimpan dendam lama. Ia bukan orang asing. Ia adalah Serka Damar,
seorang bintara dari Satuan Luar Jakarta yang pernah bentrok dengan satuan kepolisian dalam tugas sebelumnya. Namun hari itu, ia bukan membawa mediasi, melainkan amarah. Serka Damar melangkah ke arah Arya yang sudah lemas. Ia jongkok, mencengkeram kerah seragam Arya, lalu berbisik pelan di telinganya. Ini belum seberapa. Kau yang mulai, sekarang rasakan balasannya. Bribda Arya hanya mampu menggeleng, mulutnya gemetar, tak tahu apa maksud ucapan itu. Ia tak pernah merasa punya masalah pribadi dengan siapapun. Tapi hari itu, tubuhnya menjadi sasaran kemarahan dari sesuatu yang ia sendiri tak pahami. Sementara itu, Dimas, sang ojek online, telah mengirimkan rekaman video itu ke grup-grup media sosial lokal. Dalam hitungan menit, potongan video berdurasi 40 detik itu menyebar bagai api membakar ilalang. Warga Jakarta mulai heboh. Apa yang terjadi di balik dinding Polres? Siapa yang begitu berani menginjak wajah hukum? Dan dalam waktu singkat, semua mata tertuju ke sana, ke halaman aspal tempat tubuh Arya tergeletak. Sunyi. Tapi dunia luar sudah mulai bergemuruh. Senja baru saja merambat turun, tapi Polres Jakarta Selatan sudah dikepung oleh bayang-bayang gelap. Bukan karena malam, melainkan oleh ketakutan dan ketegangan yang belum reda. Tubuh Bribda Arya akhirnya berhasil dievakuasi oleh rekan-rekannya, dengan luka memar di sekujur badan dan mata yang lebam hampir tak bisa dibuka. Ia tak banyak bicara. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Namun dalam benaknya, satu pertanyaan terus berputar. Apa dosa yang telah ia lakukan? Di ruang dalam, Kapolres Kompol Raka memukul meja keras. Rekaman yang baru saja ia tonton dari salah satu anggotanya membuat darahnya mendidih. Ia mengenali beberapa wajah dari tayangan video itu. Ada Serka Damar, lalu dua wajah lain yang pernah ia temui dalam pertemuan lintas kesatuan. Semuanya dari satuan luar kota yang kebetulan sedang diperbantukan dalam operasi pengamanan di Jakarta. Kenapa mereka bisa masuk ke halaman Polres kita tanpa izin? Suara Kompol Raka membentur dinding-dinding ruang kendali. Tak ada yang bisa menjawab. Semua yang hadir di ruang itu hanya menunduk. Sebagian wajah tampak cemas, sebagian lagi menyimpan api dendam yang mulai menyala. Mereka merasa terhina. Dihina oleh rekan yang seharusnya menjadi pelindung bersama rakyat. Sementara itu, di markas Kompi yang berada di seberang kota, Serka Damar duduk di sebuah bangku besi panjang bersama 3 rekan setimnya. Mereka tertawa kecil, membuka bungkus rokok sambil sesekali memeriksa layar ponsel mereka. Sudah viral? Tanya salah satu dari mereka. Damar mengangguk. Sudah. Sekarang biar atasan yang pusing. Kalau diselidiki. Biar saja. Kita hanya kasih pelajaran. Tahu sendiri kan siapa yang dulu bikin kawan kita diangkut waktu patroli? Polisi itu. Arya namanya. Yang lain diam. Mulut mereka mungkin tersenyum, tapi mata mereka menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan sekadar amarah sesaat. Ini dendam. Dan dendam itu kini telah pecah ke permukaan. Namun mereka lupa, kamera tak pernah bohong. Dan video yang tersebar tak hanya sampai di tangan publik, tapi juga sudah berada di meja para komandan satuan atas. Suara detik-detik kekerasan yang terekam, sorak-sorai brutal, dan jeritan minta tolong Bribda Arya, semua sudah tersimpan dan siap menjadi alat bukti. Di sebuah grup percakapan yang hanya bisa diakses oleh kalangan perwira tinggi, diskusi panas mulai berlangsung. Suara-suara keras dari layar gawai berbunyi nyaring, semuanya mengecam. Kekerasan antar aparat bukan hanya mencoreng institusi, tapi juga membangkitkan trauma lama yang selama ini berusaha disembunyikan dari publik. Dan di balik semuanya, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang diam-diam mengumpulkan semua rekaman, menyusun kronologi, dan bersiap mengungkap kebenaran di hadapan publik luas. Pagi berikutnya, suasana di Mabes Kepolisian tak kalah panas dari titik-titik protes yang mulai muncul di media sosial. Video pemukulan Bribda Arya telah menembus batas grup lokal. Kini, potongan-potongan rekaman berdurasi pendek tersebar luas di berbagai kanal berita. Judul-judul mencolok menghiasi layar ponsel warga Jakarta. Polisi dikeroyok oknum seragam loreng di halaman Polres. Siapa dalang di balik kekerasan Jakarta Selatan? Hingga, Bribda Arya masih dirawat, pelaku belum ditahan. Di sebuah ruangan tertutup berpendingin udara, Kombes Arwani, seorang petinggi di divisi Propam, menatap layar laptopnya tanpa berkedip. Di depannya,
3 orang anggota intelijen berseragam rapi duduk tegak, menunggu instruksi. Semua sudah jelas. Wajah-wajah pelaku terekam jelas. Tapi pertanyaannya bukan hanya siapa, melainkan mengapa dan siapa yang memberi izin. Damar dan 2 lainnya bukan anggota aktif di wilayah Jakarta. Mereka ditempatkan sementara, tapi kenapa bisa masuk ke halaman Polres tanpa izin? Suara Kombes Arwani pelan, tapi tajam. Seorang petugas menjawab, ada sinyal mereka dibantu oleh orang dalam. Mungkin dari satuan pengamanan sendiri. Ucapan itu membuat ruang hening. Pengkhianatan dari dalam, itulah yang paling ditakuti. Kalau benar ada petugas polisi yang membuka gerbang bagi serangan brutal itu, maka krisis ini lebih dalam dari sekadar dendam pribadi. Sementara itu, di ruang perawatan Rumah Sakit Bayangkara, Bribda Arya masih terbaring lemah. Tubuhnya dipenuhi perban, namun matanya mulai terbuka. Di sisinya, ibunya duduk sembari menggenggam tangan anak semata wayangnya. Air mata tak berhenti menetes, bukan hanya karena luka di tubuh Arya, tapi karena luka di hatinya yang jauh lebih dalam. Arya berbisik, nyaris tak terdengar. Bu, aku gak ngerti, kenapa mereka mukulin aku. Sang ibu mengelus kepalanya. Sabar, nak. Allah akan buka kebenaran. Kamu gak salah. Di luar kamar, 2 perwira polisi berdiri dengan ekspresi muram. Mereka tahu waktu tak banyak. Jika pelaku tak segera ditangkap, amarah publik bisa berubah menjadi ledakan yang lebih besar. Di tengah suasana penuh kecemasan itu, muncul satu nama yang mulai diperbincangkan diam-diam, Kapten Hendra, atasan langsung Serka Damar. Ia dikenal dingin, tegas, tapi menyimpan rekam jejak kontroversial. Beberapa tahun lalu, ia pernah nyaris diberhentikan karena insiden serupa di luar Jawa, namun berhasil lolos karena kurangnya bukti. Kini, semua mata mulai tertuju padanya. Tapi belum ada yang berani bertindak. Kapten Hendra seperti bayangan hitam di balik layar. Ia tak tampak di video, namun semua tahu tak ada yang bergerak tanpa aba-abanya. Dan di saat semua sibuk mencari pelaku yang tampak, sosok yang paling berbahaya justru masih bersembunyi dalam terang. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Bribda Arya adalah potret nyata bahwa kebenaran seringkali harus menembus lapisan kezaliman yang tebal dan menyakitkan. Dalam dunia yang penuh konspirasi dan topeng-topeng kepalsuan, kejujuran dan keberanian menjadi cahaya kecil yang mampu menembus gelapnya fitnah. Kadang, mereka yang memperjuangkan kebenaran tak dihargai, bahkan dihancurkan. Tapi percayalah, tak ada satupun luka yang sia-sia di sisi Allah. Setiap air mata yang jatuh karena kezaliman akan menjadi saksi di hari di mana keadilan sejati ditegakkan oleh Zat yang Maha Adil. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan dalam surat Ibrahim ayat 42, Allah mengingatkan dengan sangat jelas. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Dari kisah ini, kita belajar bahwa diam terhadap kezaliman bisa menjadikan kita bagian dari keburukan itu sendiri. Sedangkan satu tindakan kecil demi kebenaran, meskipun penuh risiko, bisa mengguncang kebusukan yang sudah lama berakar. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka yang berani berdiri di pihak yang benar, walau harus sendiri, walau harus luka. Karena bersama Allah, tak ada perjuangan yang sia-sia. Langit malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Di balik lampu-lampu kota yang terang benderang, sebuah operasi rahasia tengah digelar secara diam-diam. Tak ada sirene, tak ada pengumuman resmi. Tapi dari beberapa sudut kota, pasukan khusus dari kepolisian bersenjata lengkap bergerak perlahan, menyusuri titik-titik yang telah ditandai sejak siang hari. Target utama, markas sementara tempat Serka Damar dan beberapa pelaku pengeroyokan tinggal. Namun mereka bukan satu-satunya buruan. Ada nama yang lebih besar yang kini menjadi prioritas paling tinggi, Kapten Hendra. Di ruangan kontrol Mabes, layar besar menampilkan peta digital dengan titik-titik merah yang berkedip. Kompol Raka berdiri dengan kepala tertunduk. Matanya menyapu data-data intelijen yang baru saja masuk. Beberapa wajah pelaku sudah diamankan. Namun ada 2 orang yang belum ditemukan, Damar dan Kapten Hendra. Di tempat lain, Damar bersembunyi di sebuah rumah kosong di daerah Pasar Minggu. Ia tak lagi memakai seragam. Wajahnya kini ditumbuhi cambang tipis,
dan matanya selalu menatap curiga setiap suara yang lewat di luar jendela. Ia tahu, waktunya sudah tak banyak. Tapi ia juga tahu, ia hanya pion. Ada yang lebih layak ditangkap daripada dirinya. Sementara itu, di ruang rawat rumah sakit Bayangkara, Bribda Arya sudah mulai bisa duduk walau tubuhnya masih terasa nyeri. Seorang penyidik dari Divisi Profesi dan Pengamanan datang menghampirinya, membawa laptop dan segenggam rekaman CCTV dari berbagai sudut halaman Polres. Arya, kami tahu ini berat, tapi kami butuh kamu untuk memastikan wajah-wajah yang ada di video ini. Arya mengangguk pelan. Matanya menyipit melihat layar, satu demi satu wajah yang dulu pernah ia anggap rekan dalam misi pengamanan. Kini muncul sebagai pelaku kekerasan terhadap dirinya. Tapi mereka gak mungkin bertindak sendiri, bisik Arya. Penyidik itu menatapnya tajam. Kami juga berpikir begitu. Ada seseorang di atas mereka. Dan kami mulai menduga siapa. Di luar rumah sakit, kerumunan warga mulai berdatangan membawa poster bertuliskan, hentikan kekerasan antar aparat, dan kami rakyat tak butuh TNI lawan polisi. Rasa takut mulai berubah menjadi kemarahan. Rakyat mulai bicara. Kembali ke markas rahasia, Kapten Hendra berdiri di depan kaca, menatap lampu kota Jakarta dari lantai 10. Ia baru saja menerima panggilan dari nomor pribadi. Hendra, ini sudah di luar kendali. Serahkan diri. Kau tahu ini bukan lagi soal harga diri. Ia tak menjawab. Matanya menatap gelas kopi di tangannya. Lalu ia berjalan ke meja, membuka laci, dan mengambil sebuah flash disk kecil. Di dalamnya ada rekaman suara, dokumen, dan bukti percakapan. Semua itu bisa membalikkan keadaan, atau menghancurkan lebih banyak lagi. 1 detik kemudian, listrik di gedung itu mati. Suara sepatu berat mulai terdengar di tangga darurat. Operasi telah sampai padanya. 15 menit setelah listrik padam, gedung itu sudah dikepung dari 4 arah. Pasukan berpakaian hitam, wajah tertutup, bergerak cepat dan senyap menyisir lantai demi lantai. Mereka tak memberi peringatan. Ini bukan penggerebekan biasa. Ini operasi penyergapan tingkat tinggi. Di lantai 10, Kapten Hendra duduk tenang. Di depannya, layar laptop masih menyala menggunakan baterai cadangan. Flash disk kecil telah ditancapkan. Ia membuka satu persatu file di dalamnya. Ada rekaman suara perintah-perintah dari atasan yang selama ini bersembunyi di balik struktur komando. Ada transkrip percakapan yang jelas menyebut nama-nama besar yang ikut merancang pembiaran dan serangan itu. Ia tahu, dirinya hanyalah ekor dari tubuh yang lebih besar. Tapi jika tubuh itu tumbang, maka semua yang pernah ia lindungi akan ikut terbongkar. Termasuk orang-orang yang selama ini duduk nyaman di kursi kekuasaan tanpa pernah terlihat bersalah. Langkah kaki terdengar semakin dekat. Ia menutup laptopnya perlahan, memasukkan flash disk ke dalam kotak besi kecil, lalu menyelipkannya ke balik dinding gantung kayu. Di atasnya, sebuah lukisan polos digantung sebagai kamuflase. Pintu digedor keras. Kapten Hendra, serahkan diri sekarang. Tak ada jawaban. Kapten Hendra hanya menatap kosong ke arah jendela. Ia tahu waktu tinggal detik. Namun ia juga tahu, perang ini tak hanya terjadi di medan terbuka, tapi juga dalam lorong-lorong institusi yang saling menutupi kebusukan. Ketika pintu akhirnya dibuka paksa, mereka menemukannya duduk dengan tangan terangkat. Tak ada perlawanan, tapi ada sorot tajam di matanya, seolah ia sedang menyusun rencana cadangan di dalam kepalanya. Di waktu yang sama, Dimas sang ojek online mendatangi kantor salah satu media Islam yang dikenal jujur dan independen. Ia membawa flash disk salinan yang ia titipkan ke Ustadz seminggu lalu. Dengan wajah tegas, ia berkata, "Saya gak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kebenaran ini gak boleh dikubur." Beberapa hari setelah itu, media nasional mulai mengangkat sisi yang selama ini tertutup. Fakta-fakta baru bermunculan. Video-video dari kamera pengawas dan kesaksian Bribda Arya jadi bukti utama. Masyarakat mulai melihat bahwa luka yang diderita Arya bukan sekadar amarah sesaat, tapi simbol dari konflik lama yang selama ini dibungkam. Puluhan pelaku ditangkap. Namun satu pertanyaan tetap menggantung. Seberapa dalam kebusukan ini tersebar? Dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya jika semuanya tak benar-benar dibersihkan? Di sebuah masjid kecil di pinggiran Jakarta, suara adzan maghrib berkumandang. Bribda Arya duduk bersila di atas sajadah,
menunduk dalam diam. Ia tak lagi memakai seragam, namun di dadanya masih tersisa bekas luka lebam. Seorang ustadz menghampirinya, lalu duduk di sampingnya. Kamu sudah melewati ujian besar, nak. Tapi ingat, Allah tak tidur. Setiap air mata yang jatuh pasti dibalas. Cepat atau lambat. Arya mengangguk pelan, lalu menatap langit senja. Dalam hatinya, ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi ia tak lagi sendiri. Kisah Bribda Arya adalah potret nyata bahwa kebenaran seringkali harus menembus lapisan kezaliman yang tebal dan menyakitkan. Dalam dunia yang penuh konspirasi dan topeng-topeng kepalsuan, kejujuran dan keberanian menjadi cahaya kecil yang mampu menembus gelapnya fitnah. Kadang, mereka yang memperjuangkan kebenaran tak dihargai, bahkan dihancurkan. Tapi percayalah, tak ada satupun luka yang sia-sia di sisi Allah. Setiap air mata yang jatuh karena kezaliman akan menjadi saksi di hari di mana keadilan sejati ditegakkan oleh Zat yang Maha Adil. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan dalam surat Ibrahim ayat 42, Allah mengingatkan dengan sangat jelas. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Dari kisah ini, kita belajar bahwa diam terhadap kezaliman bisa menjadikan kita bagian dari keburukan itu sendiri. Sedangkan satu tindakan kecil demi kebenaran, meskipun penuh risiko, bisa mengguncang kebusukan yang sudah lama berakar. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka yang berani berdiri di pihak yang benar, walau harus sendiri, walau harus luka. Karena bersama Allah, tak ada perjuangan yang sia-sia.